Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku halus, hai putra negeri, bertingkah laku halus, hai putra negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Berjumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Berendo. Pemirsa, hari ini spesial edisi Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional, yang mana tujuan dari pendidikan nasional saat ini yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter siswa yang beriman dan juga taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta juga berbudi pekerti luhur. Nah, pemirsa, di tema spesial Hardiknas hari ini yaitu perjuangkan pendidikan bangsa, sudah hadir bersama saya di sore hari ini Bapak Sudarwan Danim selaku akademisi. Selamat sore Bapak. Selamat sore Ibu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Dan juga sudah hadir bersama kami di sore hari ini Bapak Eka Saputra selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Selamat sore Pak Eka. Selamat sore Mbak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semangat ya, semangat sore. Oke, nah spesial edisi Hardiknas Hari Pendidikan Nasional, dan juga kita bisa melihat perkembangan dari pendidikan dari masa ke masa itu seperti apa. Mungkin dari Pak Sudarwan terlebih dahulu melihat pendidikan ya. Kalau dilihat kurikulum dari zaman dahulu hingga saat ini, tentu perjalanannya sangat panjang ya Pak ya, dan juga banyak sekali perbedaan. Seperti apa kalau Pak Sudarwan sendiri melihatnya? Ya, sebenarnya kan pendidikan ini baik secara teori maupun praksis itu mengikuti alur kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu maka kurikulum dan sistem pembelajaran pun senantiasa mengalami perubahan, meskipun perubahan itu tidak selalu bisa dilakukan untuk semua sisi. Misalnya kritik orang pada pendidikan kita ini kan masih terlalu banyak menghafal. Karena itu sebetulnya tradisi pendidikan abad ke-18. Nah, pada abad ke-19-20 itu pendidikan banyak menggunakan kekuatan teknologi, antara lain disebut sebagai Internet Enabling Education. Nah, di pola pembelajaran juga sama. Dulu pola pembelajaran kan banyak berpusat pada guru. Sekarang didorong ke arah bagaimana pembelajaran itu berpusat pada siswa. Tapi karena tradisi itu sudah berlangsung lama, maka pola-pola pembelajaran yang berpusat pada guru itu masih dominan.
karena memang guru itu tidak bisa disalahkan juga sebab dia dituntut untuk menunjukkan hasil. Padahal kalau pembelajaran itu berpusat pada siswa, dia lebih mengutamakan proses. Karena proses belajar itu sebetulnya dari, oleh, dan untuk siswa itu sendiri. Tapi di akhir tahun kan kita selalu didukung dengan statistik, persentase lulusan segala macam, sehingga mau tidak mau peran guru masih dominan, karena guru pun termasuk kepala sekolah yang ada di dalamnya didorong untuk memenuhi target-target kualitatif begitu. Dan ini sebetulnya tidak hanya gejala Indonesia, di banyak negara juga terjadi proses semacam itu. Berarti memang dari masa ke masa itu sistem dari kurikulum pendidikannya berbeda tentu ya? Ya, memang harus berbeda karena memang kurikulum itu sebetulnya akan mengupdate ya, mengupdate materi. Sungguh pun sebetulnya ada memang materi-materi pembelajaran yang dari zaman ke zaman tetap seperti itu. Tapi banyak juga materi-materi yang memang harus disesuaikan dengan sistem kehidupan masyarakat. Di abad ke-20 misalnya orang cenderung memproduksi pengetahuan. Tapi di abad ke-21 itu cenderung pada inovatif, producing education, jadi industri yang menginovasi. Jadi anak itu bukan hanya belajar apa, tapi yang dia pelajari itu bisa mengubah apa gitu. Nah, produknya itu industri kreatif dan sejenisnya yang mestinya bisa diakselerasi. Karena anak-anak sekarang kan tidak hanya didorong ke arah dia akan memasuki dunia kerja semacam apa, tapi dia didorong ke arah akan membuat dunia itu menjadi seperti apa. Gitu. Karena itu proses kreatif, semangat kewirausahaan, upaya mandiri itu menjadi sebuah keharusan, karena di sektor formal dan di sektor publik dari hari ke hari makin memiliki keterbatasan. Oke, kalau dari Pak Eka sendiri melihat pendidikan dari zaman dahulu hingga sekarang seperti apa Pak perbedaannya? Sebenarnya apa yang dijawabkan ini profesor ini guru saya Mbak, ini dosen saya Mbak, ini profesor Mbak. Sebenarnya kalau Mbak ngajar saya, sebenarnya saya agak segan karena ini profesor. Sebelum saya tahu dia udah tahu duluan Mbak. Sebenarnya perubahannya sedikit, paling kalau saya melihat sekarang ini mungkin di etika Mbak. Jadi anak-anak sekarang etikanya agak kurang, ya kurang menghargai guru, kurang menghargai orang tua, kadang kurang menghargai teman. Itu kalau dari segi kemajuan teknologi sekarang ini udah jelas Mbak, kita sangat penting sekali. Apa yang dijelaskan oleh dosen saya Pak Profesor ini udah jelas Mbak. Ya setiap tahun itu kan pasti ada perubahan. Cuma maksudnya kalau menurut saya jangan sampai ditinggalkan juga lah yang lama etika itu. Iya, karena memang pendidikan karakter siswa itu sangat penting ya. Kalau misalnya zaman dulu anak-anak misalnya bandel dan juga nakal itu masih sistem pukul-mukul ya, pakai mistar dan sebagainya. Tapi sekarang kan sudah tidak boleh lagi ya mengikuti perkembangan zaman. Tapi apakah dengan pendidikan yang zaman sekarang ini masih bisa membantu karakter siswa dengan baik meskipun tidak melalui kekerasan seperti itu, Pak Sudarwan? Ya, sebenarnya kan kalau bicara soal etika ini bukan isu baru. Itu kan sebenarnya sudah digagas kira-kira 400 tahun sebelum Masehi, antara lain oleh Aristoteles. Dia mengatakan bahwa mendidik otak tanpa mendidik hati itu tidak mendidik apa-apa. Karena itu memang karakter itu menjadi sebuah keharusan. Nah, kita ini karena seperti yang dikatakan oleh Pak Eka tadi, ada kecenderungan degradasi etika, efek dari teknologi, efek dari mobilitas masyarakat, efek dari migrasi segala macam, memang diperlukan untuk memunculkan kesadaran baru agar anak-anak itu sungguh pun tidak mungkin dibawa ke etika lama karena zamannya sudah berubah, tapi tetap norma-norma umum itu harus menjadi acuan dia dalam menjalankan kehidupan ini. Kira seperti itu. Apalagi kan siswa-siswi maupun juga mahasiswa ini merupakan bibit-bibit ya, bibit-bibit dan juga bakal penerus bangsa. Ya, memang soal sekarang ini para guru juga ada kesulitan untuk secara
taat asas menetapkan etika itu, karena tafsir pendidikan yang mendidik itu kadang-kadang juga cenderung pada pendekatan humanistik yang berlebihan. Anak-anak itu diharapkan dewasa sendiri tanpa harus di bawah tekanan gitu. Itu sebetulnya berbeda dengan beberapa negara bagian di Amerika yang membuat kebijakan zero defects istilahnya kan, atau zero tolerance policy, kebijakan toleransi nol. Kebijakan toleransi nol itu adalah guru itu bisa melakukan apa saja kepada siswanya kalau dia yakin bahwa dengan tindakan semacam itu membahayakan. Terakhir itu ada kasus hukum di negara bagian Philadelphia, di mana seorang guru olahraga itu menghukum siswanya push up, dan dia push up itu cedera. Lalu orang tuanya lapor ke polisi, tapi menuntut ya. Hakim membebaskan karena dia cedera itu bukan karena disuruh push up, tapi karena dia melaksanakan push up dengan cara yang tidak tulus, dengan cara yang salah, dan kesalahan dia push up itulah yang membuat dia cedera. Karena itu hakim membebaskan. Artinya kan kita tuh kalau mau menerapkan hukum juga harus dengan kemampuan yang benar-benar objektif gitu, bukan karena cedera lalu tiba-tiba salah kan begitu kan. Kesalahan itu harus menjadi perhatian yang cukup serius. Sama saja dengan orang lagi perjalanan ini main tenis gitu ya, tiba-tiba meninggal. Dia meninggal itu apa karena tenisnya atau karena serangan jantung tiba-tiba? Itu dua hal yang berbeda. Saya kira seperti itu. Oke. Nah, kalau dari Pak Eka sendiri melihat kondisi seperti ini seperti apa Pak Eka? Karena kan tak jarang juga ya, meskipun tidak secara langsung ya kita lihat di pandangan mata kita maupun di media sosial maupun di TV. Bahkan ada juga mahasiswa yang memang atau mungkin siswa yang melawan gurunya dan juga membentak kasar, juga melakukan perlakuan kasar. Kalau Pak Eka sendiri gimana mendidik anak-anak yang seperti ini? Menyikapinya seperti apa? Kalau saya di SMA 5 kebetulan berbeda, Mbak. Kebetulan anak di sana itu kalau dikatakan mungkin cuma satunya tinggi, salah juga, Mbak. Memang anaknya boleh katakan anak orang tua yang betul-betul ingin anaknya sekolah yang bagus, Mbak. Tapi kebetulan walaupun sekolahnya sekolah, boleh katakan kami sekolah top school ya, Mbak. Ini saksinya nih Pak Darwani. Ini kebetulan wakil ketua komite saya nih, Mbak. Ya, dosen saya, wakil ketua komite juga di sekolah. Ya, di sana kalau anak itu agak berbeda, ya biasanya orang tuanya cepat tanggap, Mbak. Ya, cepat tanggap. Kami ada BK, kemudian dari wali kelas kami ke BK, dari BK ke siswaan. Yang terakhir dengan saya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kami di SMA 5 itu belum menemukan anak yang kelewatan batas itu, Mbak. Tapi mudah-mudahan teman-teman di sekolah itu bisa mengatasinya. Biasanya orang tuanya udah ngerti loh, Mbak. Ya, apalagi model zaman sekarang kan, netizen kita ini kan sangat keras sekali, Mbak. Iya. Ya, dikit-dikit gitu, Mbak. diviralin ya, Iya. Pak ya. Jadi kita agak menjaga sikap dan juga Iya. perilaku seperti itu kan. Karena mungkin memang siswa-siswi ini berperilaku seperti itu, mungkin ada juga latar belakang di balik itu kenapa mereka bisa berperilaku seperti itu. Oke, Pak Sudarwan dan juga Pak Eka, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu perjuangkan pendidikan bangsa. Pemirsa, kami akan kembali setelah lagu berikut ini. Tetap bersama kami dalam acara Berendo. Jujur dan